Bab 296-300. Bab 296, berkumpul. Setelah berjalan keluar dari asosiasi alkemis, Xiao Yan kembali langsung ke penginapan tempat dia tinggal. Dia beristirahat beberapa jam di penginapan sampai dia pulih ke puncaknya sebelum meninggalkan penginapan. Dia kemudian berjalan ke klan Nalan untuk memulai sesi penghilangan racun hari ini. Meskipun dia tahu bahwa racun pembakaran di dalam tubuhnya akan menjadi lebih padat setiap kali dia membantu Nalan Jie mengeluarkan racun, Xiao Yan hanya bisa melanjutkan dengan cara ini untuk mendapatkan energi kuat yang terkandung dalam racun pembakaran dan racun pembakaran. 7 air liur roh hijau ajaib. Namun, terlepas dari seberapa abnormal racun pembakaran itu, dia tidak terlalu khawatir. Lagi pula, dengan api inti teratai hijau melindungi tubuhnya, Xiao Yan percaya bahwa dia bisa bersaing dengan racun pembakaran, bahkan jika itu meletus di dalam dirinya. Setelah beberapa hari ini di mana Nalan Jie dan Nalan Su, secara pribadi melihatnya pergi, seluruh klan Nalan semua mengenal Xiao Yan sebagai seorang pemuda dengan ekspresi dingin. Oleh karena itu, ketika mereka melihat sosoknya, mereka tidak hanya tidak melangkah maju untuk menghalanginya, mereka juga dengan hormat membungkuk dan menyapanya ketika dia lewat. Saat ini, langit sudah berubah gelap. Namun, klan Nalan tetap terang benderang. Anggota klan datang dan pergi di jalan setapak, seperti pasar. Xiao Yan berjalan melewati beberapa jalan kecil dengan keakraban yang luar biasa dan aula besar yang luas dari klan Nalan sekali lagi muncul di hadapannya. Dia perlahan berjalan mendekat. Gelombang tawa berisik yang bercampur dengan beberapa melodi dipancarkan dari aula. Hal ini menyebabkan Xiao Yan, yang menyukai ketenangan sedikit mengernyit. Perlahan berjalan ke aula, Xiao Yan mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Dia melihat ada cukup banyak orang yang duduk di dalam. Mereka tersenyum dan mengobrol satu sama lain, seolah-olah itu adalah pertemuan yang menyenangkan. Berdiri di dekat pintu, tatapan Xiao Yan menyapu bagian dalam aula dan agak terkejut menemukan bahwa tidak hanya Liu Ling dan putri kecil yang hadir, tetapi bahkan Ye Fei ada di antara mereka. Saat ini dia mengenakan gaun ketat berwarna merah. Mantel bulu putih salju menutupi bahunya, menambahkan sedikit keanggunan dan kemewahan pada penampilannya. Lekuk tubuhnya yang indah dan mempesona menyebabkan cukup banyak tatapan pria diam-diam tertuju padanya. Sepertinya aku datang pada waktu yang tidak tepat. Mengamati aula yang semarak ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia baru saja akan berbalik dan kembali ketika suara lembut seorang wanita tiba-tiba terdengar dari sisinya. Tuan Yan Xiao, karena Anda di sini, mengapa Anda tidak masuk dan beristirahat sebentar? Mendengar suara itu, Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menatap kecantikan lembut yang berdiri di samping pilar. Wajah acuh tak acuh tanpa sadar menjadi sedikit lebih hangat. Namun, mengikuti dengan cermat setelah itu, wajahnya sekali lagi memulihkan ketidakpeduliannya saat dia berkata, tidak perlu. Nalan Xiao Jie, saya suka keheningan dan sangat tidak menikmati adegan seperti ini. Keindahan yang muncul di samping pilar secara alami adalah orang yang paling berharga dari klan Nalan, Nalan Yanran. Dia saat ini berdiri dengan cantik di dekat pilar. Wajahnya yang indah dan tak tertandingi mengandung senyum lembut. Lengan lebar, pakaian berwarna bulan yang hanya bisa dipakai oleh anggota Mystic Cloud Sect, terkadang memperlihatkan lekuk anggun di bawahnya. Saat membandingkan sosoknya, dia tidak tampak lebih buruk dari Ye Fei. Namun, aura mereka benar-benar berbeda. Melihat Nalan Yanran saat ini, Xiao Yan tidak bisa tidak mengakui bahwa selama 3 tahun ini, dia memang telah berubah dari pemuda manja saat itu menjadi wanita dewasa saat ini yang memiliki kehadiran yang halus. Untuk wanita seperti itu, tidak aneh jika seseorang mengatakan bahwa dia dirayu oleh semua pria dalam jarak ribuan kilometer. Namun, terlepas dari bagaimana Nalan Yanran berubah, yang terpatri di benak Xiao Yan seperti merek selalu adalah gadis manja yang dengan paksa memutuskan pertunangan di klan Xiao, membuat segalanya menjadi sulit bagi ayahnya saat itu. Oleh karena itu, sulit bagi Xiao Yan untuk menunjukkan ekspresi yang bagus padanya. Tuan Yan Xiao, saya mendengar bahwa selama tes internal asosiasi alkemis kali ini hasil Anda cukup bagus. Nalan Yanran telah melihat wajah dingin Xiao Yan setiap kali mereka bertemu selama beberapa hari ini. Oleh karena itu, Nalan Yanran tidak mundur karena ekspresinya saat ini. Dia perlahan berjalan ke depan dan berkata sambil tersenyum, selamat. Saat dia mengendus aroma yang menyelimuti sekelilingnya,
langkah kaki Xiaoyan bergerak ke sisi lain tanpa ada yang memperhatikan. Xiaoyan tidak merasa aneh baginya untuk mengetahui tentang hasil tes internal Asosiasi Alkemis. Dengan kekuatan klan Nalan di Kekaisaran Jiama, tidak sulit untuk mengetahui sedikit informasi ini. Selain itu, untuk menyenangkannya, apa yang tidak akan dikatakan Liu Ling? Keberuntungan, kata Xiaoyan, menggelengkan kepalanya dengan lemah. Dia berbicara seolah-olah dia menghargai setiap kata seperti emas yang berharga, hanya menghabiskan sedikit demi sedikit. Tatapannya bahkan tidak beralih ke Nalan Yanran saat dia berbicara, dia tetap diam. Ketidakpedulian Xiaoyan yang mengisolasi orang jauh darinya menyebabkan Nalan Yanran merasa sedikit sakit kepala. Selama bertahun-tahun, pria muda di depannya adalah pria pertama yang memperlakukannya dengan sangat dingin. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, berniat untuk berhenti berbicara. Namun, dia akan melangkah pergi ketika tawa lembut yang membuat pria merasa kaki mereka menjadi lemah tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Hehe, Nalan Xiao Jie, ada banyak orang yang menunggumu di dalam. Namun Anda santai mengobrol dengan seseorang di sini. Petik 2. Mendengar tawa akrab ini, Xiao Yan menoleh. Dia menatap wanita menyihir yang membawa secangkir anggur merah dan dengan malas bersandar di pintu. Wajahnya yang dingin dan acuh tak acuh sedikit mencair. Halo Tuan Yan Xiao, kita bertemu lagi. Ia Fei tersenyum dan berjalan ke depan saat dia melambaikan cangkir anggur transparannya pada Xiao Yan. Bulu matanya yang panjang dan cantik memancarkan iblis rubah seperti kelicikan. Mengapa? Apakah Tuan Yan Xiao dan Ya Fei dekat? Mendengar sapaan Ya Fei, alis Nalan Yanran berkedut tanpa meninggalkan jejak saat dia bertanya sambil tersenyum. Yan Xiao dan aku sudah saling kenal selama beberapa tahun dan hubungan kami cukup baik. Ya Fei berkata dan tersenyum lagi. Matanya berputar dan menyapu ke arah Xiaoyan saat dia berkata dengan senyum masih di wajahnya, apakah saya benar, Tuan Yan Xiao? Xiaoyan mengangkat bahunya dan mengambil cangkir anggur dari tangan Ya Fei dengan cara begitu saja. Setelah itu, dia mengosongkannya ke mulutnya di depan wajah cantik yang sedikit merah. Dia berkata sambil tersenyum, mengapa kamu di sini? Ya Fei meraih Winecup dari tangan Xiaoyan dan dengan marah berkata dengan wajah sedikit merah, kamu benar-benar terlalu kasar. Xiaoyan tersenyum sambil menatap wajah merah dan ramping Ya Fei. Keindahan mempesona yang terakhir benar-benar menggerakkan hati orang. Tidak heran di kota Wutan, ada banyak pria yang mendorong sampai kepala mereka terluka saat mereka bergegas ke rumah lelang untuk melihat penampilan Ya Fei. Saat itu, ayah juga tampaknya memiliki gejala seperti itu. Seekor banteng tua memakan gelas lembut bukanlah tindakan yang baik. Tangan Xiaoyan perlahan membelai dagunya saat dia tiba-tiba berpikir nakal di dalam hatinya. Seekor banteng tua yang memakan gelas yang lembut sama dengan seorang lelaki tua yang memiliki seorang wanita yang jauh lebih muda darinya. Nalan Yanran berdiri di satu sisi dan menatap kedua orang ini yang memiliki beberapa tanda menggoda. Wajahnya yang indah menjadi sedikit tidak wajar. Dia awalnya berpikir bahwa sikap dingin Xiaoyan disebabkan oleh karakternya. Namun, ketika dia melihat kehangatan dalam senyumnya antara dia dan Ya Fei, dia melihat bahwa itu benar-benar hampa dari rasa dingin yang dia miliki saat merawatnya. Tuan Yan Xiao, Ya Fei Xiao Jie, Anda dapat terus mengobrol. Aku akan pergi dulu. Maaf. Nalan Yanran membungkuk sedikit kepada mereka berdua, berbalik dan berjalan ke aula besar, meninggalkan sosok bergerak di punggungnya untuk mereka lihat. Saat dia melihat punggung Nalan Yanran, yang telah pergi, Xiaoyan tidak punya niat untuk tinggal lebih lama lagi. Dia mengerutkan bibirnya dan merasakan sisa rasa anggur merah di mulutnya. Orang kecil, kamu punya nyali untuk benar-benar memanfaatkan kakak perempuan. Setelah Nalan Yanran pergi, alis Ya Fei menjadi vertikal saat dia berbicara dengan Xiaoyan dengan kesal. Tatapan Xiaoyan menyapu wajah Ya Fei dan akhirnya berhenti di bibir merah yang menggoda itu. Dia mengingat pemikiran menarik dari mereka berdua minum dari cangkir anggur yang sama beberapa saat yang lalu. Senyum muncul di sudut mulutnya. Saat mulutnya sedang ditatap oleh Xiaoyan, Ya Fei secara alami tahu apa yang dia pikirkan. Segera, kemerahan malu terbang ke wajahnya yang cantik saat dia menginjak kakinya dan memarahi. Jika kamu terus bertingkah aneh, jangan salahkan kakak perempuan karena meneriakkan nama aslimu. Melihat ekspresi malunya, Xiaoyan tersenyum dan dengan tepat menarik pandangannya. Mengapa kamu di sini? Masalah kakek Nalan pulih secara bertahap adalah hal besar di klan Nalan. Sebagai mitra bisnis klan Nalan, kami
klan primer secara alami termasuk di antara mereka yang diundang. Ia Fei menghadap bagian dalam aula dan membelai dagunya yang seputih salju. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja, selain kami klan primer, orang-orang di dalamnya sebagian besar adalah kekuatan yang cukup terkenal di kota suci Jiama. Mereka sudah mulai merayakan ketika racun pembakaran bahkan belum sepenuhnya dihilangkan. Bukankah ini terlalu dini? Mendengar informasi itu, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bibir melengkung. Haha, ini juga karena kakek Nalan mempercayai kemampuanmu. Meskipun, bahkan saya tidak berharap bahwa Anda benar-benar dapat menghilangkan racun pembakaran dari tubuh kakek Nalan. Anda harus tahu bahwa itu adalah racun membakar, yang bahkan membuat Pil King Gu He sakit kepala. Sekarang, berita tentang Anda sedang tersebar di antara banyak kekuatan berbeda di Kekaisaran. Mata cantik Ya Fei menatap Xiao Yan saat dia berkata dengan heran. Saat itu, ketika dia merekomendasikan agar dia datang ke klan Nalan, dia hanya mengadopsi pemikiran untuk mencobanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar dapat menyembuhkan kakek Nalan. Jika bukan karena Seven Magical Green Spirit Saliva, aku tidak akan berada di sini. Tatapan Xiao Yan menyapu aula besar saat dia menjawab dengan samar. Kamu juga telah melihat Nalan Yanran, tetapi kamu jauh lebih tenang dari yang aku duga. Ya Fei berkata dan memberikan senyum nakal. Orang yang melihatnya adalah Yan Xiao dan bukan Xiao Yan. Xiao Yan menyilangkan 10 jarinya. Tatapannya menatap wanita lembut yang telah menjadi pusat perhatian saat dia berjalan ke aula. Mata hitamnya yang gelap mengandung es. Ya Fei menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak terus bertanya tentang masalah ini. Sebaliknya, dia berkata dengan senyum lagi, ayo pergi. Masuk dan lihatlah. Kepala klan kami benar-benar ingin bertemu denganmu, pemuda luar biasa yang bisa menyebabkan Hai Tua menunjukkan rasa takut. Tidak tertarik. Silahkan. Anak kecil, kakak tertua telah banyak membantu Anda. Anda tidak dapat menyebabkan kakak kehilangan muka. Melihat bahwa Xiao Yan berniat untuk pergi, tangan halus Ya Fei disatukan dan dia terus mengguncang mereka. Ah, Anda membuat orang membuat keputusan bodoh. Ya Fei lahir dengan aura yang mempesona. Menambahkan gadis kecil ini seperti cara untuk itu, Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya pada serangan visual ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata tanpa daya, baiklah. Ayo dan lihat. Melihat bahwa Xiao Yan telah setuju, kegembiraan segera muncul di wajah cantik Ya Fei. Wajah gadis kecil itu langsung menghilang. Dia kemudian berbalik dan dengan elegan memimpin di depan. Menyaksikan perubahannya yang cepat ini, Xiao Yan tersenyum pahit dan menghela nafas. Dia hanya bisa mengikutinya. Mereka berjalan melewati pintu utama. Kebisingan di dalam sekali lagi menyebabkan Xiao Yan sedikit mengernyit. Ya Fei tahu dia menyukai ketenangan dan buru-buru mengulurkan tangannya yang halus untuk menariknya dengan cepat melewati kerumunan. Dengan penampilan Ya Fei, wajar jika dia dengan mudah menarik perhatian orang. Segera, banyak tatapan ditembak. Ketika tatapan ini melihat tangan Ya Fei dan Xiao Yan yang sedang disatukan, mereka menjadi kosong sesaat. Mereka segera menatap Xiao Yan yang tampak biasa dengan tatapan aneh. Ya Fei saat ini juga bisa dianggap sebagai orang terkenal di kota suci Jiama. Pada usia seperti itu, dia sudah mengendalikan markas besar rumah lelang primer yang besar. Ini adalah pertama kalinya ini terjadi di klan primer. Selain itu, dia mengelola rumah lelang sampai rapi. Ini menyebabkan banyak orang yang memanggilnya vas bunga menjadi sangat terkejut. Vas bunga, digunakan untuk menggambarkan wanita cantik yang tidak memiliki otak. Meskipun Ya Fei hangat di permukaan dan tampak sangat mudah diajak bicara, orang-orang yang akrab dengannya tahu bahwa makhluk yang mempesona dan menakjubkan ini memiliki semacam perlawanan terhadap laki-laki. Sangat mudah untuk menjadi teman biasa, tetapi jika seseorang ingin maju ke tahap berikutnya, itu penuh dengan kesulitan. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa Ya Fei benar-benar berpegangan tangan dengan seorang pria yang penampilannya tidak bagus, tatapan mereka secara alami sedikit aneh. Tentu saja, dengan penampilan dan aura Ya Fei, tidak ada kekurangan pengagum di aula. Tatapan yang digunakan orang-orang ini untuk menonton Xiao Yan dipenuhi dengan masam dan kemarahan. Berbagai macam tatapan di sekelilingnya tidak menyebabkan perubahan apapun di wajah Xiao Yan. Dia membiarkan Ya Fei menariknya sesuka hatinya saat ekspresinya dengan tenang menahan tatapan panas itu.
Saat mereka melewati kerumunan, langkah kaki Ya Fei tiba-tiba berhenti. Tatapan Xiao Yan melompati dirinya dan menatap kursi yang tenang di sudut. Di tempat itu, seorang lelaki tua berambut putih tersenyum ketika dia berbicara dengan orang-orang di sekitarnya. Wajah tuanya yang agak ketat sedikit merembes keluar beberapa martabat. Dia adalah kepala klan primer kami, Primer Tengshan. Ya Fei dengan lembut memperkenalkan. Setelah itu, dia tampaknya merasakan sesuatu dan dengan cepat melepaskan tangan Xiao Yan. Jari-jarinya yang halus menarik rambut hitam di dahinya. Berdiri di belakangnya, Xiao Yan bisa melihat bahwa ujung lembut telinganya menjadi jauh lebih merah. Oh, Xiao Yan secara acak menganggukkan kepalanya. Dia mengikuti Ya Fei dan perlahan berjalan ke peron. Setelah itu, langkah kakinya terhenti. Ya Fei kemudian dengan cepat melangkah maju, membungkukkan tubuhnya dan dengan lembut mengatakan sesuatu ke telinga lelaki tua itu. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya, menatap Xiao Yan dan berdiri. Dia tersenyum dan berkata, "Teman muda Yan Xiao. Saya telah mendengar tentang Anda untuk waktu yang lama dan saya senang akhirnya bertemu dengan Anda. Saya adalah kepala klan primer, Primer Tengshan. Saya hanya orang tanpa nama. Bagaimana saya bisa menjadi sesuatu yang berharga untuk diperhatikan oleh kepala klan Tengshan?" Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Tidak banyak orang di Kekaisaran Jiama yang bisa menerima perlakuan seperti itu dari Hai Tua. Bagaimana Anda bisa teman muda dianggap tanpa nama?" Primer Tengshan berkata sambil tersenyum lagi. Xiao Yan tersenyum tanpa berbicara. Dia diam-diam bergumam dalam hatinya, sepertinya hubungan Hai Bodong dengan klan primer bukanlah hubungan biasa. Jangan bilang kalau orang tua itu juga anggota klan primer. Keke, teman muda Yan Xiao, silakan duduk. Primer Tengshan tersenyum dan memberikan kursi di sampingnya kepada Xiao Yan. Dia melangkah mundur sedikit, tersenyum dan berkata setelah dia melihat Xiao Yan menerima tawarannya, "Teman muda Xiao Yan, hasilmu pada tes asosiasi alkemis kali ini cukup bagus. Selamat. Aku ingin tahu apakah asosiasi alkemis ini dengan sengaja membocorkan informasi atau keterampilan pelestarian rahasia mereka sangat buruk. Kenapa semua orang tahu?" Mendengar kata-kata Primer Tengshan, Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa berpura-pura dan bersikap sopan. "Selama periode waktu ini teman muda Yan Xiao berada di kota suci Jiama, kamu dapat langsung pergi dan mencari Ya Fei jika ada sesuatu yang kamu perlu bantuan, terutama karena kamu dan dia adalah teman lama." Primer Tengshan berkata sambil tersenyum. Di antara kata-katanya, dia menggambarkan hubungan Xiao Yan dan Ya Fei dengan cara yang sangat ambigu. Mendengar ini, Xiao Yan memiringkan kepalanya dan melihat Ya Fei yang telah mengangkat anggur merah dan mencicipinya dengan elegan. Mungkin dia mengerti arti di antara kata-kata Primer Tengshan. Di bawah pantulan anggur merah, wajahnya yang cantik mempesona menjadi merah ramping yang semakin menarik. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa memberikan jawaban yang tidak jelas. Setelah pengingat Hai Bodong, Primer Tengshan saat ini sedang memikirkan semua metode yang berbeda untuk menjadi lebih dekat dengan Xiao Yan. Ekspresi tegas yang biasa telah ditarik. Menggantinya adalah senyum yang sangat hangat. Sikap lembut itu menyebabkan orang-orang di dekatnya yang akrab dengan Primer Tengshan tercengang. Mereka mulai diam-diam menebak identitas Xiao Yan di hati mereka. Menjadi kepala klan, Primer Tengshan secara alami cukup banyak bicara. Apalagi masih ada Ya Fei yang sesekali tersenyum dan dengan lembut menyela pembicaraan. Suasana di sini tampak sangat harmonis. Bab 297, Muzan. Di sudut lain aula besar, Nalan Jie dan para tamu yang ada di sini untuk merayakan acara yang menggembirakan itu berbicara sambil tersenyum. Secara kebetulan, tatapannya yang melayang-layang tiba-tiba berhenti ke arah di mana kelompok 3 orang Xiao Yan duduk. Ketika dia melihat cara tertawa yang hangat dan harmonis, alisnya sedikit mengernyit. Dia tersenyum dan membubarkan para tamu di depannya sebelum mundur beberapa langkah dan tiba di sisi Nalan Su dan Nalan Yanran. "Yanran, apakah teman muda Yan Xiao dan Primer Tengshan sangat dekat?" Nalan Jie bertanya dengan lembut. Nalan Yanran memutar matanya yang cerah. Dia melirik sudut tempat Xiao Yan berada. Setelah dengan lembut menyesap anggur merah di tangannya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak berpikir bahwa dia dekat dengan Primer Tengshan. Sebaliknya dia harus dekat dengan Ya Fei. Sudahkah kamu lupa? Saat itu Yan Xiao datang karena surat rekomendasi Ya Fei."
Nalan Jie menyatukan alisnya dan dengan lembut memarahi, orang tua Tengshan itu benar-benar ingin menggunakan kecantikan untuk menariknya. Betapa tak tahu malu. Ah, dengan potensi Yan Xiao, tidak akan ada batasan untuk masa depannya. Jika orang seperti itu ditarik oleh klan primer, itu akan benar-benar membuat orang merasakan sakit hati. Haha, mereka mungkin menggunakan kecantikan untuk menariknya, tapi bukankah ada juga kecantikan di pihak kita, canda Nalan Su. Ayah, omong kosong apa yang kamu semburkan? Nalan Yanran berkata dengan marah saat dia dengan kasar memotong Nalan Su dengan matanya. Cih, gadis ini, lupakan. Ketika mereka bertemu selama beberapa hari terakhir ini, Yan Xiao tidak pernah menunjukkan ekspresi hangat padanya. Minta dia pergi. Bukankah itu akan mengusirnya lebih cepat? Nalan Jie mengatupkan bibirnya dan mendengus. Kamu orang tua bertindak tidak sopan dan tidak sesuai dengan usiamu. Jika Anda berani mengatakan omong kosong lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Kata-kata Nalan Jie segera menyebabkan Nalan Yanran, yang telah mempertahankan senyum untuk mengangkat alisnya secara vertikal dalam kemarahan yang disebabkan oleh penghinaannya. Dia melambaikan tangannya, tampak benar-benar ingin mencabut janggutnya yang panjang. Asteris batuk asteris. Di sampingnya, Nalan Su terbatuk beberapa kali, mengingatkan pasangan kakek dan cucu ini untuk memperhatikan kesempatan itu. Dia menunggu mereka berdua untuk tenang sebelum tiba-tiba berbicara, meskipun, gadis itu Ya Fei telah menjadi semakin cantik beberapa tahun ini. Metode interaksi sosialnya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan sebagian dari kita di generasi yang lebih tua. Pada titik ini, Nalan Yanran lebih rendah darinya. Petik 2. Klan mereka dibangun di atas perdagangan. Wajar jika mereka pandai berinteraksi sosial. Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk membandingkan dengan dia? Terlebih lagi, bahkan jika Anda bersedia, guru tidak akan pernah setuju. Nalan Yanran menyapu matanya ke sudut itu. Ketika dia melihat senyum dan cara mengobrol Xiao Yan dan Ya Fei, dia merasa agak tidak berdaya. Dia percaya bahwa penampilan dan kehadirannya tidak akan lebih buruk dari Ya Fei, tetapi Yan Xiao, sejak awal, tidak pernah menunjukkan ekspresi yang baik padanya. Meskipun dengan statusnya, dia tidak perlu dengan sengaja mencoba untuk menyenangkan Yan Xiao. Nalan Yanran, yang hatinya sangat angkuh, tidak mau melihat pria yang tidak tertarik pada kecantikannya untuk tersenyum dan mengobrol di depannya dengan wanita lain. Mungkin ini adalah semacam emosi di hati setiap wanita, yang membandingkan diri mereka dengan orang lain. Ah, cobalah yang terbaik untuk memikirkan beberapa cara. Jangan biarkan Yan Xiao benar-benar lari ke klan primer. Pikirkan saja semua banyak manfaat yang telah dibawa oleh Pil King Gu He ke Misty Cloud Sect selama ini. Saya percaya bahwa dengan potensi Yan Xiao, prestasi masa depannya tidak akan lebih rendah dari Gu He. Nalan Jie menghela nafas. Oke, Nalan Su mengangguk. Hal lain, Yanran, beri sedikit perhatian pada Liu Ling. Dia tampaknya menyimpan beberapa permusuhan terhadap Yan Xiao karena kamu. Bakat orang ini mungkin cukup bagus, tetapi hatinya agak terlalu sempit. Jika dia menggunakan kekuatan di belakangnya untuk menjadi musuh Yan Xiao, aku akan memandang rendah dia. Nalan Jie melirik lingkaran kecil orang yang berkumpul di aula. Di tengah lingkaran adalah Liu Ling dan putri kecil. Oke, aku akan mencoba yang terbaik. Nalan Yanran sedikit mengernyit dan mengangguk. Dia dan Liu Ling telah bergaul selama beberapa tahun. Dia secara alami tahu karakternya. Keinginan orang ini untuk memiliki terlalu kuat. Betul sekali. Mengapa anggota klanmu tidak datang? Saya ingat pernah mengundang mereka. Tatapan Nalan Jie menyapu sekali ke sekeliling aula dan bertanya dengan cemberut. Klanmu, salah satu dari 3 klan besar di Kekaisaran Jiama. Sebagian besar anggota klan adalah orang-orang yang tergila-gila pada pertempuran dan mereka memiliki cukup banyak kekuatan dalam militer Kekaisaran Jiama. Hari ini, saya mendengar bahwa Mu Zan dari klanmu telah kembali dari perbatasan barat laut. Nalan Yanran tiba-tiba berkata, Mu Zan, orang yang memukuli orang dan membunuh orang kapanpun dia mau. Orang yang juga memukuli anak-anak dari klan berpengaruh di ibu kota sampai mereka jinak. Orang yang tampaknya telah menjadi pemimpin kelompok putra mahkota. Mendengar berita itu, Nalan Jie bingung saat dia berbicara. Ah, orang yang tidak masuk akal itu yang menyebabkan banyak orang sakit kepala. Aku ingat, orang itu tampaknya sangat tertarik pada Ya Fei dari klan primer. Saat itu ketika dia meninggalkan kota suci Jiama, dia telah meneriakkan kata-kata yang berani dan menghina,
memberi tahu semua orang bahwa dia akan membunuh siapapun yang berani menyentuh Ya Fei. Mengingat keributan besar yang disebabkan masalah saat itu, Nalan Su merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Ah, aku bertanya-tanya berapa banyak orang yang tidak masuk akal itu telah berubah setelah mengalami 2 tahun di perbatasan kekaisaran. Dia seharusnya tidak lagi bersikap tidak masuk akal dan biadab seperti 2 tahun lalu, kan? Nalan Yanran berkata sambil tersenyum. Aku merasakan sesuatu akan terjadi malam ini. Nalan Jie menyentuh janggut putihnya saat tatapannya melihat ke tempat di mana kelompok 3 orang Ya Fei berada. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata. Nalan Yanran menyipitkan matanya yang cantik dan dengan lembut tertawa, ternyata, akan seperti ini. Saya berharap jika ada masalah, itu tidak akan meningkat menjadi kekacauan besar. Yan Xiao tidak seperti tuan muda aristokrat yang telah dilumpuhkan oleh Mu Zan di masa lalu. Meskipun saya sudah lama tidak berhubungan dengannya, saya pikir ketika si kecil menjadi gila, dia pasti sangat menakutkan. Nalan Jie menyuarakan pikirannya, dan untuk bisa mengajar murid seperti itu, Guru Yan Xiao seharusnya bukan orang biasa. Di depan seorang alkemis tingkat tinggi yang mungkin sebanding dengan Gu He, klanmu tidak akan berani terlalu arogan. Iya, Nalan Yanran mengangguk sambil berbagi pemikiran yang sama. Setelah berada di Sekte Mistik Laut selama bertahun-tahun, dia sangat jelas tentang kemampuan seperti apa yang dimiliki seorang alkemis yang mirip dengan tingkat Gu He. Aku akan meminta seseorang untuk memperhatikan itu. Nalan Su tersenyum. Setelah itu, dia mendentingkan cangkir anggurnya dengan tamu yang datang sebelum menenggelamkan isinya saat dia mulai mengobrol sambil tersenyum. Kakak Liu Ling, apakah itu orang yang mengalahkanmu? Dia tampak sangat biasa. Dalam lingkaran di dalam aula, seorang pria muda yang mengenakan pakaian luar biasa melirik ke tempat Xiao Yan berada dan berkata sambil memukul bibirnya dengan jijik. Haha, tidak ada pilihan karena aku tidak sehebat dia. Liu Ling mengangkat cangkir anggurnya dan berkata sambil tersenyum. Hei, mungkin orang itu menggunakan beberapa metode yang kita tidak tahu untuk menipu. Kakak Liu Ling adalah murid Grandmaster Gu He. Bagaimana dia bisa kalah dari orang tanpa nama ini? Pemuda lain memihak Liu Ling dan tertawa. Liu Ling tersenyum, tetapi tidak berbicara. Dia tidak membuka mulutnya untuk membebaskan Xiao Yan. Sepertinya orang itu cukup beruntung dengan wanita. Dia sebenarnya bisa begitu dekat dengan Yan Fei Xiao Jie dari klan primer. Seorang pria yang pernah ingin menjadi dekat dengan Ya Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan mulut asam ketika dia melihat cara mereka berdua tersenyum dan mengobrol. Putri kecil meneguk anggur merahnya. Jari halusnya dengan lembut mengetuk permukaan gelas kaca, mengeluarkan suara yang jernih. Dia dengan malas melirik Xiao Yan dan tertawa pelan, malam ini, mungkin ada sesuatu yang menarik terjadi. Apa maksudmu? Mendengar ini, Liu Ling bingung. Tunggu dan lihat saja. Putri kecil tersenyum misterius. Dia meneguk anggur merah di cangkirnya sekaligus. Saat pertemuan itu perlahan berlalu, seekor kuda merah darah besar tiba-tiba bergegas melewati dari ujung jalan yang terang benderang di luar pintu masuk utama klan Nalan dengan cara yang kasar dan arogan. Orang yang lewat di kedua sisi di sepanjang jalan buru-buru menghindar dengan panik. Kuda besar berwarna merah darah itu tiba-tiba berhenti saat hendak mencapai pintu masuk utama klan Nalan. Sosok manusia berwarna hijau melompat turun dari punggung kuda. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pintu utama. Di bawah iluminasi dari cahaya, wajah muda terungkap. Menari di antara matanya adalah keganasan dan kebrutalan seperti harimau. Pria muda yang berusia sekitar 25 atau 26 tahun ini tidak melihat penjaga di sisi pintu masuk utama. Dia secara acak membuang piring dan melangkah ke klan Nalan. Di aula besar yang sangat hidup, pemuda berpakaian hijau berjalan masuk dari pintu depan yang terbuka. Lengannya memegang lehernya saat dia memukul bibirnya dan menatap orang-orang di dalamnya. Mulutnya menggumamkan sesuatu. Mereka yang berada di dekatnya dapat mendengarnya berkata, sekelompok idiot. Pada saat pemuda itu berjalan ke aula, ada beberapa tatapan yang diam-diam menjadi cerah. Tatapan pemuda itu menyapu aula, tampaknya mencari sesuatu. Sesaat kemudian, pandangannya mengeras dan sudut mulutnya pecah. Niat membunuh langsung melimpah di wajahnya. Di kursi yang tenang, Xiao Yan dan Ya Fei tersenyum dan mengobrol. Sesaat kemudian, Xiao Yan mengangkat cangkir anggur dari meja dan menyesapnya. Saat dia melakukannya,
Wajahnya yang tersenyum tiba-tiba menegang dan matanya yang tenang tiba-tiba menyipit. Tanpa peringatan apapun, douki berwarna hijau tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Xiaoyan. Cangkir anggur di tangannya retak dan pecah dengan keras. Tubuhnya dipelintir dengan paksa dan telapak tangannya sedikit diputar. Itu kemudian dikepalkan dengan erat menjadi kepalan tangan yang membawa suara ledakan tajam saat itu dengan keras menghancurkan kekuatan yang muncul di belakangnya. Bang! Dengan suara teredam, kekuatan energi yang kuat dari tinju Xiaoyan dengan keras melesat ke segala arah. Meja dan kursi di sekitarnya pecah dengan suara mengerikan di bawah angin yang merusak ini. Kekuatan ganas yang dipancarkan dari tinjunya menyebabkan Xiaoyan mengambil beberapa langkah ke depan untuk benar-benar menyingkirkannya. Wajahnya yang tersenyum secara bertahap menjadi gelap. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap pemuda yang menjabat tangannya dan menatapnya dengan kejam dengan wajah yang penuh dengan keganasan dan kebrutalan. Niat membunuh yang gelap dan dingin menyerbu keluar dari mata hitam dan gelap Xiaoyan. Bab 298, Pertarungan Singkat. Kekuatan ganas yang tiba-tiba meledak di aula besar dengan cepat menarik pandangan orang-orang di sekitarnya. Ketika tatapan ini melihat pemuda berwajah garang dan brutal, mereka semua tertegun sejenak. Segera, mereka memalingkan wajah mereka yang sombong ke arah Xiaoyan, yang dihadapi pemuda itu. Jelas, mereka semua mengenali pemuda yang memiliki nama yang sangat terkenal di ibu kota ini. Apakah mereka akhirnya mulai bertarung? Di aula besar, putri kecil tersenyum dan mengocok anggur merah di cangkir transparannya sambil tertawa pelan. Itu, Mu Zan. Sebagian besar orang di sekitar putri kecil adalah anak-anak bangsawan. Karena itu, mereka dapat mengidentifikasi pemuda itu dengan wajah yang penuh dengan keganasan dan kebrutalan. Segera, ekspresi mereka berubah saat mereka menjerit tanpa sadar. Banyak dari mereka telah menderita di bawah orang ini saat itu. Tidak heran kamu mengatakan bahwa sesuatu yang menarik akan terjadi malam ini. Saya melihat bahwa Anda berbicara tentang orang ini. Mengamati Muzan yang berpakaian hijau, Liu Ling tertegun sejenak sebelum dia segera tertawa pelan dengan pengertian. Banyak orang di ibu kota tahu bahwa Mu Zan sangat tergila-gila dengan Ye Fei dari klan primer. Saat itu, sebelum dia pergi, dia bahkan dengan arogan menyatakan bahwa dia akan membunuh siapapun yang berani menyentuh Ye Fei. Senyum dangkal muncul di wajah putri kecil. Tatapannya melirik Xiaoyan yang menjadi murung karena dia tertangkap basah oleh serangan diam-diam. Dia berkata, dia cukup beruntung telah bertemu Mu Zan yang kembali saat dia begitu akrab dengan Ye Fei. Berdasarkan karakter Mu Zan, Yan Xiao kemungkinan besar akan menderita malam ini. Saat itu ketika Mu Zan telah meninggalkan ibu kota, dia sudah menjadi bintang 3 dosi. Setelah berlatih selama 2 tahun di barak militer perbatasan kekaisaran, dia kemungkinan telah mencapai puncak dosi. Jika dia ingin menderita maka biarkan dia menderita. Dia secara alami perlu membayar harga tertentu untuk terlibat dengan wanita orang lain. Kalau tidak, dia akan terus bertingkah seperti orang desa yang memasuki kota dan memandang rendah semua orang. Liu Ling tersenyum dan berkata, dia bersemangat berharap seseorang untuk meredam kekuatan Xiaoyan. Tapi ini adalah klan Nalan. Kakek Nalan pasti tidak akan membiarkan Mu Zan terlalu lancang. Karena itu, jika Mu Zan ingin memberi pelajaran pada Yan Xiao, dia harus melakukannya secepat mungkin. Kalau tidak, ketika kakek Nalan dan primer Tengshan, yang baru saja pergi, kembali, dia tidak akan punya kesempatan lagi. Putri kecil berkata sambil tersenyum. Dengan menolak undangannya sore ini, jelas bahwa Xiaoyan telah menyebabkan wanita muda dengan status luar biasa ini tidak senang. Karena itu, dia tidak memiliki niat untuk melangkah maju untuk menengahi masalah ini. Liu Ling tertawa dingin dan dengan lembut berkata, tapi Mu Zan kebetulan adalah tipe orang yang tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu ketika dia mulai berkelahi. Lihat saja, mereka akan segera mulai bertarung. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, tatapannya sudah terlempar ke tempat di aula tempat gangguan itu terjadi. Xiaoyan mengendurkan tinjunya dan segera mengepalkannya dengan erat lagi. Hanya setelah dia mengulangi ini beberapa kali, perasaan mati rasa itu berangsur-angsur menghilang. Dia melirik pemuda yang galak dan brutal yang seperti harimau ganas jauh di pegunungan, menghirup udara dalam-dalam dan dengan dingin berkata, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Dari pemogokan beberapa saat yang lalu, Xiaoyan jelas tahu bahwa orang di depannya pasti tidak berniat menahan apapun. Jika itu adalah orang dengan reaksi lambat,
Bukan dia, orang itu kemungkinan besar akan terluka parah bahkan tanpa memiliki waktu untuk bereaksi. Oleh karena itu, hati Xiaoyan dipenuhi dengan kemarahan terhadap orang ini yang secara misterius melancarkan pukulan mematikan. Pemuda berpakaian hijau itu menghadap Xiaoyan dan membuka mulutnya. Deretan giginya yang berwarna putih terlihat cukup buas. Dia tidak menjawab. Sebaliknya, tatapannya yang panas berhenti pada Ye Fei di sampingnya, yang wajahnya yang cantik mengandung amarah yang besar. Dengan suara lembut, dia tertawa. "Ya Fei, sudah lama kita tidak bertemu. Kamu menjadi lebih cantik dan benar-benar layak menjadi istri yang telah aku pesan." Kamu orang gila." Wajah Ya Fei menjadi sedikit memerah karena kemarahannya. Dadanya yang besar naik dan turun sedikit. Meskipun tidak bertemu selama 2 tahun, orang ini masih biadab dan tidak masuk akal seperti sebelumnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung memberi seseorang pukulan kejam. "Yan Xiao, apakah kamu baik-baik saja?" Ya Fei dengan cepat berjalan ke sisi Xiaoyan. Dia melihat ke atas dan ke bawah, mengukurnya saat dia buru-buru bertanya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tatapannya tetap pada tubuh pemuda berpakaian hijau saat dia dengan lembut bertanya, "Siapa dia?" "Mu Zan. Dia adalah anggota klanmu dari 3 klan besar, orang gila yang benar-benar membuat orang sakit kepala. Saat itu, sebagian alasan saya keluar untuk mendapatkan pengalaman adalah karena saya ingin bersembunyi darinya." Ya Fei tersenyum pahit dan berkata, "Serangannya benar-benar ganas, sangat kejam." Xiaoyan dengan lembut tertawa. Senyumnya mengandung niat membunuh yang gelap dan dingin tetapi ini menyebabkan wajah cantik Ya Fei di sampingnya berubah. "Jangan ceroboh. Mu Zan adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda klanmu. Saat itu, ketika dia meninggalkan ibu kota, dia sudah menjadi dousi. Setelah mendapatkan pengalaman dari berada di barak perbatasan selama 2 tahun, kekuatannya dengan cepat mengejar generasi yang lebih tua. Anda, Ya Fei, yang sangat akrab dengan karakter Xiaoyan tahu bahwa dia benar-benar menjadi marah saat ini. Namun, Mu Zan juga bukan orang biasa. Jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Karena itu, dia segera buru-buru membujuknya. "Brat, apakah kamu baru di ibu kota? Tidak heran kamu berani begitu dekat dengan Ya Fei." Kekhawatiran yang ditunjukkan Ya Fei kepada Xiaoyan menyebabkan keganasan dan kebrutalan di wajah Mu Zan menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Dia memutar lehernya dan suara retak tulang terdengar jelas. Xiaoyan mengangkat matanya dan melirik pemuda ini yang bahkan tidak repot-repot menutupi niat membunuh di dalam hatinya. Dia mengerutkan bibirnya dan sudut matanya dengan cepat menyapu aula. Beberapa anggota klan Nalan sudah mulai mundur. Dari kelihatannya, mereka ingin pergi dan memberitahu Nalan Jie dan yang lainnya tentang apa yang terjadi di sini. Mungkin Ya Fei benar. Pemuda di depannya memang memberi Xiaoyan perasaan bahaya. Meskipun demikian, bagaimanapun, dia tidak berniat untuk bersembunyi di belakang Ya Fei sampai Nalan Jie dan yang lainnya tiba. Beberapa saat yang lalu, serangan diam-diam berbahaya dari Mu Zan, yang hampir membuatnya terluka parah, telah menyebabkan keinginan untuk bertempur, di hati Xiaoyan melambung. Itu telah ditekan selama sebulan dengan Xiaoyan tidak terlibat dalam satu pertarungan selama waktu itu dan sekarang disertai dengan kemarahan karena benar-benar meletus. Oleh karena itu, kali ini, dia tidak berniat untuk terus menanggungnya. Mata hitam gelap Xiaoyan menatap Mu Zan saat ia menepis bujukan Ya Fei. Dia merentangkan tangan kanannya dan segera menggulungnya. Sebuah kekuatan hisap ganas segera menyedot patah kaki kursi, sekitar ketebalan paha seseorang, ke tangannya dari jarak dekat. Dia memegangnya erat-erat dan tubuhnya turun ke keheningan. Sesaat kemudian, douki berwarna hijaunya sekali lagi melonjak. Tubuhnya dengan cepat menjauh dari Ya Fei. Dengan langkah kakinya, ledakan energi terdengar dan sosok Xiaoyan berubah menjadi garis hitam saat dia menembak Mu Zan dengan cara seperti kilat. "Anak nakal, Anda punya nyali." Petik 2. Saat dia menyeringai muram pada Xiaoyan yang sebenarnya mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan, douki hijau zamrud keluar dari tubuh Mu Zan. Sepasang tinjunya benar-benar berubah samar menjadi warna kayu mati. Pada saat ini, tempat Xiaoyan dan Mu Zan berada, tidak diragukan lagi menjadi fokus perhatian seluruh aula. Ketika semua orang melihat Xiaoyan, yang tidak memilih untuk mundur di hadapan Mu Zan tetapi malah mengambil inisiatif untuk menyerang, mereka yang jelas tahu kekuatan Mu Zan diam-diam menggelengkan kepala. Dalam hati mereka,
Tindakan Xiaoyan ini tampaknya merupakan upaya untuk tampil di pusat perhatian di depan Ya Fei. Orang ini benar-benar memintanya. Bukankah lebih baik diam di tempat yang sama dan menunggu kakek Nalan dan yang lainnya tiba? Namun dia ingin melebih-lebihkan kemampuannya dan akan dipermalukan di depan orang lain. Melihat aksi Xiaoyan, Liu Ling menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, dia sudah mengenal Mu Zan sejak lama. Oleh karena itu, dia memiliki gagasan yang sangat jelas tentang seberapa banyak sakit kepala yang akan dialami seseorang ketika bertarung dengan orang gila pertempuran ini. Sepertinya bahkan orang-orang luar biasa tidak dapat menghindari aliran darah panas mereka ke atas di depan kecantikan. Putri kecil mengguncang cangkir transparannya. Senyumnya seperti setan kecil. Kelompok mereka ini, yang telah tinggal di ibu kota selama bertahun-tahun, tidak optimis dengan peluang Xiaoyan dalam pertarungan antara dia dan Mu Zan. Selama beberapa orang sedang berbicara, Xiaoyan dan Mu Zan melakukan kontak seperti kilat di bawah pandangan semua orang. Dengan wajah sedalam air, Xiaoyan dengan dingin menyaksikan wajah Mu Zan yang garang dan brutal di depannya. Saat dia hendak mencapai bagian depan Mu Zan, tumitnya berputar dan tubuhnya secara aneh muncul di samping tangan kiri Mu Zan. Tinjunya mengencang dan kaki kursi besar yang ditutupi oleh douki berwarna hijau membawa angin ganas saat menghantam kepala Mu Zan dengan kejam. Merasakan kekuatan di atas kepalanya, Mu Zan dengan dingin tersenyum. Tinjunya tiba-tiba terlempar ke atas dan bertabrakan dengan kaki kursi yang keras itu. Bang! Setelah suara teredam, kaki kursi, yang memiliki ketebalan paha seseorang, meledak ke segala arah oleh Mu Zan. Setelah mematahkan kaki kursi, Mu Zan mengepalkan tinjunya, yang sekali lagi mengandung kekuatan yang kuat, dan menembakkannya melalui serpihan kayu yang terbang ke segala arah. Kemudian dengan keras menabrak Xiaoyan di belakang. Xiaoyan memiringkan kepalanya sedikit. Tinju yang ditembakkan dengan keras dari serpihan kayu yang menutupi pandangan Xiaoyan, bergerak di sepanjang sisi bahu Xiaoyan dan melewatinya. Angin ganas dari tinju menyebabkan sensasi terbakar muncul di kulit Xiaoyan. Namun, rasa sakit kecil ini tidak memperlambat serangan Xiaoyan sedikitpun. Pada saat tinju Mu Zan melewati tubuhnya, tubuh Xiaoyan dengan aneh meluncur ke bawah dan dia secara bersamaan membalikkan tubuhnya sebagian saat dia turun. Telapak tangan kanannya menopangnya di tanah saat dia memutar tubuhnya, memutarnya menjadi setengah lingkaran. Kakinya berputar setengah putaran di udara. Itu kemudian membawa kekuatan yang tajam saat mereka saling bersilangan dan memotong leher Mu Zan. Penampilan serangan itu seperti gunting tajam. Hei, tidak buruk. Gunting yang agak aneh melintasi kaki pembunuh menyebabkan emosi fanatik muncul di mata Mu Zan. Tangannya melindungi lehernya. Kulitnya yang berwarna daging dengan cepat berubah menjadi coklat. Ketika seseorang melihatnya, itu tampak seperti kayu mati yang keras. Petik 2 petik 2. Kaki Xiaoyan dengan keras menghantam tangan Mu Zan tapi mereka mengeluarkan dua suara aneh. Kekuatan besar yang terkandung di kaki menyebabkan Mu Zan mundur selangkah tetapi pengalaman tempur Mu Zan jauh melebihi harapan Xiaoyan. Bahkan saat dia melangkah mundur, dia sudah dengan terampil menstabilkan tubuhnya. Kakinya dengan keras menendang ke arah kepala Xiaoyan, yang berada di dekat tanah. Reaksi pihak lain, menyebabkan keheranan dengan cepat melintas di mata Xiaoyan. Tangan kiri yang dia gunakan untuk menstabilkan tubuhnya tiba-tiba berputar. Tanpa ada orang lain yang menyadarinya, gumpalan api berwarna hijau muncul di bagian luar kepalan tangan itu. Setelah itu terlempar ke depan dan dengan keras dihancurkan bersama dengan kaki Mu Zan. Bang! Kekuatan ganas bertabrakan bersama. Kedua tangan dan kaki kedua pihak terlempar ke belakang. Di tempat Xiaoyan menggunakan tangan kanannya untuk menopang dirinya di tanah, beberapa garis retakan kecil dengan cepat mulai menyebar. Pertukaran kali ini menyebabkan keduanya mengeluarkan erangan teredam. Tangan kanan Xiaoyan dengan lembut mengetuk tanah dan lantai yang keras retak dengan ledakan. Tubuhnya, di sisi lain, meminjam kekuatan dorong ini dan melesat ke atas sebelum dengan cekatan mendarat di tanah. Dia mundur beberapa langkah kecil. Begitu dia menyelesaikan keseimbangannya, ekspresinya mengandung keseriusan saat dia menatap Mu Zan, yang telah menghancurkan meja menjadi berkeping-keping saat dia bergerak mundur. Hanya dalam 1 menit, mereka berdua telah mengalami pertarungan jarak dekat yang menggetarkan jiwa. Terlepas dari siapa itu, jika salah satu dari mereka menjadi sedikit linglung dalam bentrokan itu beberapa saat yang lalu, orang itu akan berakhir dalam kondisi yang mengerikan oleh serangan tanpa ampun pihak lain.
Bab 299, Nalan Yanran intervensi. Dalam semua besar, semua orang menatap Xiao Yan dengan wajah heran. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pemuda yang tampaknya berspesialisasi dalam pengobatan pemurnian ini tidak akan lebih buruk dari Mu Zan dalam hal pertempuran. Pertukaran seperti kilat dari sebelumnya mungkin hanya berlangsung sebentar, tetapi semua orang tahu bahaya yang terlibat. Di antara generasi muda di ibu kota, bakat tempur Mu Zan dapat digambarkan sebagai yang teratas. Hampir tidak ada orang dari kelompok usia yang sama di dalam Kekaisaran Suci Jiama yang bisa bertarung satu lawan satu dengannya. Ini terutama terjadi setelah dia berlatih selama 2 tahun di barak militer. Mu Zan saat ini tidak diragukan lagi menjadi jauh lebih kuat dan lebih ganas dibandingkan sebelumnya. Namun, dalam pertarungan sebelumnya, dia tampaknya tidak memiliki banyak keuntungan. Meskipun, dapat dikatakan bahwa Mu Zan belum menggunakan semua kekuatannya dalam pertukaran ini. Bahkan teknik Dou tidak ditampilkan tetapi tidak ada yang lupa bahwa pemuda yang memiliki penampilan biasa juga mengandalkan sepenuhnya pada kemampuan tubuhnya untuk bertarung. Ini benar-benar tidak terduga bahwa kemampuan tempur Yan Xiao sebenarnya sebagus ini. Putri kecil memperhatikan Xiao Yan dengan ekspresi tertegun saat dia berkata dengan terkejut. Dia memiliki pengetahuan yang sangat jelas tentang bakat Mu Zan dalam hal pertempuran. Namun, dalam pertarungan tadi, Mu Zan tidak berakhir dengan mengalahkan Yan Xiao sampai yang terakhir berubah menjadi keadaan yang menyedihkan. Sebaliknya, keduanya berakhir imbang. Sudut mulut Liu Ling berkedut sedikit. Belum pernah melihat adegan dalam imajinasinya di mana Xiao Yan dikalahkan oleh Mu Zan, hatinya saat ini sedang tidak enak badan. Ketika dia mendengar kejutan dalam kata-kata putri kecil, hatinya menjadi sedikit tidak senang. Dia berkata dengan lemah, jika Mu Zan mengeluarkan semua kekuatannya dalam pertarungan, aku berani mengatakan bahwa Yan Xiao pasti bukan tandingannya. Mungkin. Putri kecil tidak berkomitmen saat dia tersenyum. Sebagai seorang wanita, kemampuan pengamatannya secara alami jauh lebih teliti jika dibandingkan dengan Liu Ling yang menyimpan dendam. Selama Mu Zan dipaksa mundur, dia telah dengan jelas melihat bahwa kaki Mu Zan sedikit tidak wajar ketika dia melangkah mundur. Tampaknya Mu Zan telah menerima sedikit cedera tersembunyi dalam tabrakan dari sebelumnya. Yan Xiao, apakah kamu baik-baik saja? Setelah melihat Xiao Yan mundur, Ya Fei buru-buru maju dan bertanya dengan cemas. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, tangannya yang halus meraih lengan baju di depannya. Jelas, dia tidak ingin dia melanjutkan pertarungan. Saya baik-baik saja. Xiao Yan tersenyum. Di bawah lengan baju, tinjunya, yang telah dimasukkan ke dalamnya, sedikit bergetar saat dia mencoba untuk perlahan menghilangkan rasa sakit yang terpancar melaluinya. Kekuatan orang ini memang sangat hebat. Dari kelihatannya, dia seharusnya berada di sekitar bintang 8 atau bahkan bintang 9 dosi, merasakan rasa sakit yang ditransmisikan dari tinjunya. Xiao Yan diam-diam menebak di dalam hatinya. Tapi, kupikir dia yang sekarang juga mengalami kesulitan, api menaklukkan kayu. Pembakaran, api inti teratai hijau, dari tinjuku pasti akan menyebabkan orang ini menderita luka tersembunyi. Xiao Yan melirik kaki Mu Zan dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Mu Zan menatap tajam pada Xiao Yan dengan wajah galak. Rasa sakit yang hebat ditransmisikan dari kakinya menyebabkan sudut mulutnya berkedut berulang kali. Dou Qi di tubuhnya mengalir deras dan melilit kakinya, mengubahnya menjadi warna hijau pucat. Dou Qi Mu Zan termasuk dalam afinitas kayu. Dou Qi semacam ini memiliki semacam sifat penyembuhan. Oleh karena itu, saat Dou Qi menyelubungi kakinya, yang tidak terlalu terluka parah, sekali lagi mulai pulih. Bocah, tidak buruk, aku tidak menyangka bahwa seorang alkemis yang manja sepertimu benar-benar tahu cara bertarung yang begitu agresif. Mu Zan membuka bibirnya dan tersenyum pada Xiao Yan, seperti harimau ganas yang membuka mulutnya dan memamerkan taringnya, memiliki aura yang sangat kuat. Jika orang ini ditempatkan di medan perang, dia pasti akan menjadi jenderal ganas yang jarang terlihat. Xiao Yan tersenyum, tetapi tidak berbicara. Dou Qi berwarna hijau masih menyelimuti permukaan tubuhnya tanpa sedikit pun tanda relaksasi. Tapi, tak peduli siapa dirimu. Jangan sentuh wanita yang aku suka. Senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang. Mu Zan mengeluarkan raungan keras. Dou Qi yang kuat menyerbu keluar dari dalam tubuhnya. Saat Dou Qi bergejolak, armor Dou Qi yang agak samar sebenarnya, secara bertahap muncul di tubuhnya.
Melihat Douki Armor di tubuh Muzan, mata Xiao Yan menyipit. Dia tidak menyangka bahwa orang ini bisa memanggil Douki Armor yang hanya bisa dimiliki oleh Dadoshi. Meskipun baju besinya sekarang hanyalah prototipe awal, kekuatan pertahanannya jauh melebihi jubah Douki Doshi. Orang ini akan menjadi serius. Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Wajahnya secara bertahap menjadi serius. Saat pikirannya berpacu, gumpalan, Green Lotus Core Flame, ditarik keluar dari Acceptance Spirit di dalam pusaran. Setelah itu, dengan cepat melewati jalur Qi saat Xiao Yan bersiap untuk melepaskan kekuatan mengerikan yang dimilikinya kapan saja. Muzan, kamu gila. Berhenti. Melihat Muzan yang menolak untuk menyerah, Yafei sangat marah hingga wajahnya yang cantik memucat. Muzan mengabaikan teriakan marah Yafei. Douki di permukaan tubuhnya menjadi semakin padat. Kekuatan yang kuat muncul dari dalam tubuhnya, menekan orang-orang dengan kekuatan yang lebih lemah di aula sampai ekspresi mereka sedikit berubah. Saya sudah katakan sebelumnya, aku akan membunuh siapapun yang berani menyentuhmu. Kaki Muzan menginjak lantai dengan keras. Banyak garis retakan mulai menyebar dengan cepat dari tempat di mana kakinya terdorong seperti jaring laba-laba. Tubuhnya sedikit condong ke depan. Dengan tangisan, tubuhnya berubah menjadi bayangan berwarna hijau yang melesat ke arah Xiao Yan. Kemanapun dia lewat, sebuah selokan sedalam satu kaki terbentang. Seluruh aula pada saat ini, berubah menjadi berantakan total. Merasakan kekuatan ganas yang menyelimuti tubuh Muzan, ekspresi Xiao Yan serius saat dia menarik Yafei dari depan ke belakang. Di ujung jarinya di dalam lengan bajunya, nyala api berwarna hijau mulai menari-nari dengan aneh. Kecepatan Muzan sangat cepat dan ganas. Dalam sekejap mata, dia muncul di suatu tempat tidak jauh di depan Xiao Yan. Dia mengangkat tinjunya tinggi-tinggi ke udara. Tinju itu benar-benar tertutup oleh duri tajam berwarna hijau, tampaknya memiliki kekuatan ofensif yang kuat. Duri kayu hijau. Dengan raungan rendah yang menindas, kepalan tangan Muzan, yang ditutupi duri berwarna hijau, disertai dengan kekuatan yang tajam saat itu dengan keras menabrak Xiao Yan. Sepasang mata hitam gelap dengan dingin menyaksikan tinju yang bergerak semakin dekat. Angin menindas meratakan pakaian di tubuh Xiao Yan sampai menempel erat di kulit Xiao Yan. Dalam lengan Xiao Yan, api berwarna hijau juga layu dengan meningkatnya kegembiraan di bawah penindasan ini. Energi panas dengan cepat menggumpal. Sama seperti Xiao Yan hendak menggunakan Green Lotus Core Flame untuk melawan serangan, alisnya tiba-tiba merajut sedikit bersamaan saat dia merasakan sesuatu. Dia segera menghentikan tubuhnya yang condong ke depan. Pada saat yang sama teriakan lembut dingin yang jelas terdengar di dalam aula. Muzan, berhenti sekarang. Saat teriakan lembut itu jatuh, bayangan putih bulan melesat dari sudut lain aula dengan cara seperti kilat. Tubuh anehnya melayang di udara dan muncul di depan Xiao Yan. Xiao Yan melirik kemampuan aneh Nalan Yanran untuk bergerak di udara dari sudut matanya. Alisnya berkedut tanpa disadari. Wanita ini telah meningkat pesat dalam 3 tahun. 1000 angin. Setelah dia dengan cepat muncul di depan Xiao Yan, Nalan Yanran dengan dingin memperhatikan Muzan, yang tidak menghentikan serangannya, dengan wajahnya yang cantik. Tangan halusnya yang seputih salju terulur dari lengan bajunya yang luas dan dia bersiap untuk menjentikkan jarinya yang panjang dan sempit. 5 warna hijau pucat, tornado muncul dari ujung jarinya, seperti 5 kuku jari berwarna hijau yang sangat tajam. 5 angin spiral yang tajam benar-benar tampaknya telah merobek ruang saat mereka berputar dengan liar. Dia menjentikkan jarinya dan angin berputar keluar. Segera, mereka dengan keras menembak kepalan tangan Muzan yang ditutupi dengan duri berwarna hijau. Bang! Setelah suara ledakan, gelombang pecahan kayu ditembakkan dari kepalan tangan Muzan. Kekuatan ganas yang terkandung dalam tornado secara langsung menyebabkan Muzan mundur beberapa langkah. Setiap kali kakinya mendarat, dia akan meninggalkan jejak yang dalam di tanah. Ketika langkah kaki terakhir mendarat, lengan Muzan bergetar hebat. Kekuatan tak berbentuk merembes keluar dari tubuhnya dan meninggalkan jejak yang dalam pada pilar di belakang tubuhnya. Nalan Yanran, hei, aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar akan menjadi jauh lebih kuat setelah tidak bertemu hanya selama 2 tahun. Sepertinya pemimpin sekte Yun Yun benar-benar berusaha keras untuk mengajarimu. Muzan menjilat darah segar di tinjunya. Dia mengabaikan sedikit rasa sakit ini saat dia berkata dengan terkejut. Muzan, ini adalah klan Nalan, bukan klan Mumu.
Tuan Yan Xiao adalah tamu dari klan Nalan kami dan tidak boleh menjadi sasaran perilaku Anda. Yang tidak terkendali. Nalan Yanran menangis dengan lembut. Mata Muzan menyipit. Dia mengepalkan tinjunya saat tatapannya menyapu aula. Setelah itu, dia berhenti di Nalan Jie dan Nalan Su yang dengan cepat melangkah. Mengetahui bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk menyerang Xiao Yan hari ini, dia hanya bisa mengulurkan tangannya tanpa daya. Dia mengangkat dagunya sedikit dan menatap Xiao Yan, karena Nalan Yanran, aku tidak akan melumpuhkanmu hari ini. Tapi saya akan menyarankan Anda untuk menjauh dari Ya Fei di masa depan. Kalau tidak, aku akan membawamu kapan saja. Xiao Yan dengan dingin tersenyum dan berkata. Setelah pertukaran dari sebelumnya, dia tahu bahwa level Muzan sedikit lebih tinggi dari miliknya. Namun, jika dia menggunakan kartu tersembunyinya, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Kamu punya tulang punggung. Saya tidak menyangka bahwa saat saya kembali ke ibu kota, saya akan bertemu dengan seseorang yang dapat saya injak, aku sangat bersemangat. Muzan membuka mulutnya dan menyeringai pada Xiao Yan. Gigi putihnya tampak cukup padat. Dibutuhkan kekuatan untuk menginjak seseorang. Jangan sampai kakimu tertusuk bahkan sebelum kamu bisa menginjak orang itu, Xiao Yan tidak menunjukkan sedikit pun kelemahan atau tindakan meringkuk terhadap pemuda yang tidak repot-repot menyembunyikan arogansi dan temperamennya yang mendominasi. Sikapnya yang gayung bersambut membuat semua orang menjadi sangat terkejut. Baiklah, kalian berdua harus berbicara lebih sedikit. Hari ini adalah pertemuan klan Nalan. Jangan ganggu suasana hati semua orang. Kedua orang yang bertarung satu sama lain ini menyebabkan Nalan Yanran sedikit mengernyit saat dia memarahi tanpa daya. Xiao Yan mengangkat bahu. Tatapannya beralih dari tubuh Muzan ke kecantikan yang memunggungi dia. Matanya menyipit saat jarinya dengan lembut menjentikkan lengan bajunya. Serangan Nalan Yanran beberapa saat yang lalu adalah serangan pertama yang digunakan Xiao Yan sejak dia bertemu dengannya. Itu seperti sepotong jigsaw. Baginya untuk dapat memaksa kembali Muzan yang bertarung sama dengan dirinya sendiri, kekuatan wanita ini telah meningkat sangat cepat selama 3 tahun terakhir. Meskipun teknik Do yang dia tunjukkan barusan bukan dari kelas rendah, teknik Do kelas tinggi tidak akan banyak berguna jika dia tidak mendapat dukungan dari Do Qi yang kuat dalam pertempuran semacam ini di mana level kedua belah pihak berada, sangat dekat. Sekte Mistik Laut tidak berusaha keras untuk merawatnya. Perjanjian 3 tahun ini akan menyenangkan. Tatapan Xiao Yan berhenti pada lekuk tubuh indah Nalan Yanran saat dia bergumam di dalam hatinya, bab 300, akhir. Berhenti, kataku. Nalan Jie berteriak dengan ekspresi jelek saat dia menerobos kerumunan yang bingung dan dengan cepat tiba di sisi Nalan Yanran. Langkah kakinya berhenti di samping Nalan Yanran. Dia pertama kali menoleh ke Xiao Yan dan bertanya, teman kecil Yan Xiao, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa tidak ada yang serius. Nalan Jie menghela nafas lega begitu melihat Xiao Yan selamat. Jika dia terluka, itu mungkin menjadi bencana bagi dirinya sendiri. Saat matanya melirik ke wajah muda yang tenang, Nalan Jie tidak bisa tidak memikirkannya lebih tinggi lagi. Meskipun pertempuran berlangsung untuk waktu yang singkat, dengan kekuatan Nalan Jie, dia secara alami menyadarinya begitu pertarungan pecah. Dia sengaja datang terlambat, jelas mencoba mengamati kekuatan bertarung Xiao Yan. Lagi pula, banyak alkemis, meskipun sangat mahir dalam pemurnian, benar-benar berantakan dalam hal pertempuran. Nalan Jie pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Si kecil ini, aku tidak menyangka selain memiliki bakat luar biasa. Dalam alkimia, kekuatan bertarungnya juga tidak lemah. Melihat serangan agresifnya, dia sepertinya adalah orang yang sudah pernah membunuh sebelumnya. Diam-diam mengagumi di dalam hatinya, Nalan Jie mengalihkan pandangannya ke Muzan, wajah tuanya tenggelam ketika dia berteriak, Muzan, aku tidak berpikir bahwa setelah 2 tahun pengalaman, tidak hanya itu tidak meredam kesombonganmu yang tidak masuk akal, tetapi sebaliknya, menyebabkan Anda menjadi semakin sombong. Ini adalah klan Nalan, bukan klanmu Anda. Bahkan lelaki tua itu, Mu Chen, tidak akan berani untuk tidak memberiku, Nalan Jie, wajah apapun jika dia datang. Hihi, kakek Nalan, berhenti menegurku. Saya hanya ingin memeriksa keterampilan teman ini. Saya tidak bermaksud membuat masalah di klan Nalan. Adapun semua properti yang rusak, saya akan segera memanggil orang untuk mengganti semuanya. Meskipun sifat Muzan sangat arogan, di depan Nalan Jie, yang senioritasnya sebanding dengan kakeknya, dia tidak berani berdalih atau lancang.
Dia langsung tertawa sambil menganggukkan kepalanya. Huff, kata-katamu ini bisa pergi dan menipu hantu. SL, kata-katamu ini bisa pergi dan menipu hantu, artinya tidak ada manusia yang akan percaya padamu. Nalan Jie mendengus dingin saat dia menatap langsung ke arah Mu Zhen dan berkata dengan suara yang dalam, Mu Zhen, aku akan mengatakan ini dengan jelas kepada Anda sekarang, Yan Xiao adalah tamu terhormat dari keluarga Nalan saya. Saya tidak ingin dia terluka. Meskipun, Mu klan Anda memiliki banyak orang gila, klan Nalan saya tidak bisa dianggap enteng. Nalan Jie sangat mengenal karakter Mu Zhen. Setelah gagal menyerang Xiao Yan hari ini, dia mungkin akan membuat anggota klannya menyerang di masa depan. Untuk memastikan keselamatan Xiao Yan dan untuk mendapatkan kesan yang baik terhadap klan Nalan, Nalan Jie mengucapkan kata-kata ini, yang menyebabkan banyak orang diam-diam mengubah ekspresi mereka, di depan semua orang. Mendengar kata-kata Nalan Jie yang tidak terdengar seperti lelucon, ekspresi Mu Zhen sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa Nalan Jie akan benar-benar meninggalkan kata-kata keras seperti itu hanya untuk seorang alkemis tingkat 2. Tatapan Mu Zhen aneh saat dia melirik ke atas dan ke bawah dan menimbang Xiao Yan yang berada di belakang Nalan Yanran. Dia diam-diam bertanya-tanya di dalam hatinya, apa sebenarnya identitas bocah ini? Ketika saya kembali ke rumah, saya harus meminta seseorang untuk menyelidikinya dengan benar. Petik 2. Mengapa? Apa yang terjadi? Saat Mu Zhen diam-diam berbicara pada dirinya sendiri, suara tua lain terdengar dari luar kerumunan. Sosok kurus melintas dan bergeser melalui kerumunan dan segera muncul di samping Xiao Yan seperti hantu. Tatapan semua orang melayang. Itu Primer Tengshan yang dipanggil oleh seseorang sebelumnya. Mu Zhen. Mata Primer Tengshan menyapu kekacauan di semua tempat. Ketika tatapannya bergerak ke arah Mu Zhen, dia awalnya terkejut. Ketika dia berbalik dan melihat Ya Fei dan Xiao Yan berdiri bersama, dia langsung tampak mengerti seluruh situasi. Segera, wajah tuanya, seperti Nalan Jie, dengan cepat tenggelam. Mata tuanya dengan kejam menatap Mu Zhen dan dengan marah berkata, kamu mulai membuat masalah saat kamu kembali. Apakah Anda percaya bahwa saya tidak akan mendapatkan Mu Chen, orang tua yang tidak akan mati, untuk sekali lagi mengusir Anda ke perbatasan untuk mendapatkan pengalaman? Kepala klan Tengshan, kamu juga di sini. Melihat orang yang datang, Mu Zhen yang tak kenal takut, langsung merinding. Saat itu, alasan terbesar yang membuatnya meninggalkan ibu kota dan pergi ke perbatasan adalah karena Mu Zhen yang arogan telah membuat marah Primer Tengshan. Itu mengakibatkan klanmu tidak punya pilihan selain membuang momok ini ke perbatasan kekaisaran. Oleh karena itu, ketika dia melihat Primer Tengshan pada saat ini, Mu Zhen menunjukkan rasa takut saat dia tersenyum canggung dan merendahkan pidatonya. Primer Tengshan mendengus pelan. Dia melirik Nalan Jie di sisinya saat dia perlahan berkata, aku juga akan memberimu pengingat. Setelah Anda meninggalkan tempat ini, jangan pergi dan cari masalah dengan teman muda Yan Xiao. Dia juga teman dari klan Primer. Jika Anda benar-benar menyebabkan masalah, maka jangan salahkan tulang-tulang tua saya ini ketika saya marah. Ketika saat itu tiba, bahkan Mu Chen tidak akan bisa melindungimu. Meskipun Primer Tengshan tidak jelas tentang kekuatan dan latar belakang Xiao Yan yang sebenarnya, dia tidak ragu sedikitpun saat mengucapkan kata-kata ini. Orang kuat sekelas Duo Huang yang memiliki karakter angku itu sebenarnya rela mengikuti di sisi Xiao Yan sebagai bodyguard. Ini cukup untuk melihat seberapa besar kemampuan yang sebenarnya dimiliki oleh pemuda berpenampilan biasa ini. Dalam 2 menit, Mu Zhen menerima peringatan serius dari 2 dari 3 klan besar. Situasi seperti ini tidak hanya menyebabkan Mu Zhen sendiri agak tercengang, tetapi juga para pengamat di sekitarnya merasa terkejut. Karena Xiao Yan dapat membantu Nalan Jie mengeluarkan racun, semua orang tidak terlalu terkejut ketika yang terakhir melakukan yang terbaik untuk melindungi Xiao Yan. Bagaimanapun, hidupnya sendiri ada di tangan orang lain. Namun, semua orang merasa aneh dan tidak dapat dijelaskan bahwa Primer Tengshan mampu mengucapkan kata-kata serius seperti itu tanpa ragu-ragu meskipun hanya mengenal Xiao Yan untuk sementara waktu. Perlu diketahui bahwa di belakang Mu Zhen adalah seluruh klanmu. Kekuatan ini tidak sedikit lebih lemah dari klan Primer. Dengan hanya membandingkan angka, klanmu bahkan melebihi klan Primer. Bagaimanapun, klan Primer adalah klan pedagang dan bukan klan prajurit seperti klanmu. Tentu saja, orang-orang kuat ini merujuk pada kekuatan menengah dan bukan kekuatan puncak seperti Primer Tengshan. Lagi pula,
Kelasnya bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah muncul hanya dengan mengandalkan klan yang memiliki atmosfer pertempuran. Faktor yang paling penting adalah bakat pelatihan seseorang. Pada titik ini, kedua klan berada di tanah yang sama. Bocah yang beruntung. Di dalam kerumunan, Liu Ling melihat dua orang yang sangat berat melindungi Xiao Yan. Dia sedikit mengernyit, mengatupkan bibirnya dan tertawa dingin. Di sampingnya, putri kecil memiliki alis yang sedikit merajut. Matanya melewati kerumunan saat dia melihat Xiao Yan. Dia dengan lembut bergumam, sepertinya dia harus memiliki sesuatu yang sangat dihargai oleh kedua klan. Kalau tidak, Primer Tengshan dan kakek Nalan pasti tidak akan mengambil risiko menyinggung klanmu dan berbicara untuknya tanpa ragu-ragu. Petik 2. Sungguh orang yang misterius, sayang sekali. Putri kecil dengan menyesal menggelengkan kepalanya. Dia mengingat sikapnya terhadap Yan Xiao dan hanya bisa tertawa getir. Dia tidak menyangka bahwa kegagalan di pihaknya untuk mengidentifikasi orang yang berbakat benar-benar akan mengakibatkan dia kehilangan kesempatan untuk berteman dengan orang yang luar biasa seperti itu. Jika ayah kaisar atau kakak perempuannya tahu tentang ini, dia kemungkinan akan ditegur dengan kejam. Sudut mulut Muzan berkedut. Senyum di wajahnya sangat jelek. Beberapa saat kemudian, dia tanpa daya merentangkan tangannya di depan tatapan Nalan Jie dan Primer Tengshan dan berkata, "Dua tuan tua, saya sudah mengatakan bahwa masalah hari ini hanyalah kesalahpahaman. Baiklah, selama teman ini tidak memprovokasi saya di masa depan, saya tidak akan pergi dan mempersulitnya. Mari kita anggap ini sebagai memberi kalian berdua wajah." Petik 2. Nalan Jie mengangguk lemah. Dia berbalik, menatap Aula dan bertepuk tangan. Sambil tersenyum, dia berkata, "Semuanya, silakan lanjutkan. Ini hanyalah kenakalan yang disebabkan oleh generasi muda. Semua orang bisa menganggapnya sebagai menonton pertunjukan yang menarik." Haha, mendengar kata-kata Nalan Jie, para pengamat di sekitarnya tahu apa yang baik bagi mereka saat mereka mengikutinya dan tertawa. Setelah itu, mereka secara sadar berpencar dan mulai mencari orang-orang yang menyenangkan mata mereka sambil terus minum anggur dan mengobrol. Hehe, orang tua, kamu benar-benar tidak akan melepaskan kesempatan untuk membuat kesan yang baik. Primer Tengshan tersenyum, mencondongkan tubuh ke dekat Nalan Jie dan berkata dengan lembut. Orang tua, sepertinya kamu benar-benar berniat merebut orang ini dari kami. Nalan Jie melirik Primer Tengshan dan berkata dengan senyum dingin. Jika orang berbakat seperti itu lari ke rumah orang lain, itu akan menjadi masalah yang akan membuat seseorang sakit kepala yang mengerikan. Primer Tengshan tertawa pelan, sepertinya saya merasa bahwa Ya Fei dan teman muda Yan Xiao dapat berbicara, sangat baik. Apakah Anda tidak setuju? Tapi keponakan kecil Yan Ran tampaknya tidak bisa merendahkan dirinya dan lebih dekat dengan teman muda Yan Xiao. Hihi, bagaimanapun juga status mereka berbeda. Jika seperti ini, bukankah pihakmu akan sangat rugi? Wajah keriput Nalan Jie menyapu Ya Fei dari sudut matanya yang menarik Xiao Yan dan memeriksa seluruh tubuhnya untuk melihat apakah dia terluka dalam pertarungan. Dia kemudian melirik cucunya yang berdiri di satu sisi dengan wajah cantiknya yang keren yang tidak memiliki aktivitas sedikitpun. Dia hanya bisa menggoyangkan lengan bajunya saat dia menjawab dengan pahit, "Kamu benar-benar bersedia untuk dimasukkan ke dalam ibu kota." Begitulah. Primer Tengshan tersenyum dengan sangat senang. Dia menenggelamkan anggur merah di tangannya sekaligus. "Baiklah, aku benar-benar baik-baik saja. Meskipun orang itu sulit untuk dilawan, sedikit pemanasan ini tidak akan membahayakan saya." Xiao Yan tak berdaya menatap Ya Fei yang berulang kali menilai dia. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pahit. Mendengar bahwa tidak ada yang berbeda dalam suara Xiao Yan, Ya Fei akhirnya menghela nafas lega. Matanya yang panjang dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menilai Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, "Rekan kecil, saya ingat bahwa ketika Anda meninggalkan kota Wutan saat itu, belum lama sejak Anda menerobos ke Douse. Sudah berapa lama, kau benar-benar bisa bertarung setara dengan Muzan?" Xiao Yan tersenyum. Setelah mengalami latihan keras semacam itu, pengembalian semacam ini adalah sesuatu yang dia rasa normal. Nalan Xiao Jie, terima kasih telah mengambil tindakan. Ya Fei mengambil 2 langkah ke depan, datang ke sisi Nalan Yanran dan tersenyum sambil membantu Xiao Yan berterima kasih padanya. "Tuan Yan Xiao adalah tamu klan Nalan kami. Wajar bagi saya untuk melangkah maju. Sebenarnya, dengan kekuatan Tuan Yan Xiao, tampaknya tindakanku mungkin tidak perlu." Nalan Yanran melirik Xiao Yan.
Ketika orang ini melihatnya, ekspresinya mulai berangsur-angsur menjadi acuh tak acuh. Perlakuan semacam ini, yang tampaknya berada di kedua ujung tiang jika dibandingkan dengan yang dia gunakan dengan Ya Fei, benar-benar menyebabkan Nalan Yanran agak terdiam. Ya Fei, kita belum bertemu selama 2 tahun. Anda tidak perlu mengabaikan saya dengan cara ini, bukan? Berdiri di samping, Mu Zan, yang melihat bahwa Ya Fei bahkan tidak meliriknya, tidak bisa menahan senyum pahit saat dia bertanya. Tuan mudamu, saya tidak akan berani. Hanya saja temperamenmu adalah sesuatu yang Ya Fei tidak cukup diberkati untuk bertahan. Saya harap di masa depan, Anda tidak akan mengatakan hal-hal yang merusak reputasi Ya Fei. Saya tidak pernah membuat janji pertunangan apapun, jadi kapan saya menjadi wanita Anda? Ya Fei melirik orang ini dan berkata dengan senyum dingin. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia sekali lagi berjalan kembali ke sisi Xiaoyan. Dia menarik lengan bajunya dan dengan lembut berkata, ayo pergi ke tempat lain. Xiaoyan melirik wajah lembut Ya Fei dan kemudian melihat Mu Zan, yang ekspresinya menjadi agak hijau dalam kemarahannya. Dia mengangguk sedikit dan membiarkan Ya Fei menariknya ke sisi lain aula. Bocah sialan itu. Mata Mu Zan dengan marah menatap punggung Xiaoyan. Dia dengan kasar melambaikan tangannya dan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Nalan Yanran. Dia berkata, Yanran, apa sebenarnya latar belakang orang ini? Jangan hanya diam. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, kami telah bermain dan bertarung sebagai anak-anak. Jangan bilang bahwa kamu bahkan tidak mau mengungkapkan sedikit informasi ini. Petik 2. Melihat wajah Mu Zan yang garang dan brutal, Yanran menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berkata, sejujurnya, saya benar-benar tidak yakin tentang latar belakang yang tepat dari Yan Xiao. Tetapi keterampilan pemurnian obatnya luar biasa. Racun pembakaran, kakekku adalah sesuatu yang bahkan Penatua Gu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, dia mampu mengusirnya. Hanya itu yang saya tahu. Bagaimanapun, Anda lebih baik tidak pergi kepadanya dan menemukan masalah. Jika tidak, Anda mungkin menemukan diri Anda menghadapi beberapa masalah. Nalan Yanran mengingatkannya. Dia kemudian berbalik dan perlahan berjalan ke aula, meninggalkan Mu Zan berdiri sendirian di tempat yang sama dan mengatupkan giginya, tidak dapat mengundurkan diri dari situasi tersebut. Saya tidak peduli apa identitas Anda, jangan beri saya kesempatan. Mu Zan mengatupkan giginya dan dengan kejam berkata dengan suara lembut.